Langsung saja kita mulai debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Kami persilakan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 untuk maju ke podium untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. KPU, Bawaslu, para panelis, Forkopimda, para pasangan calon, serta seluruh rakyat Sulawesi Tenggara yang saya cintai dan saya banggakan. Kita berkontestasi menjadi kepala daerah tidak lain adalah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang tujuannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, perbaikan daya saing daerah adalah kata kunci untuk melakukan percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sungguh masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan daya saing dalam mencapai kesejahteraan, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, infrastruktur, kurangnya akses ke pendidikan dan kesehatan, dan bencana alam. Angka kemiskinan Sultra 2024 sebesar 11,21%, masih di atas rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menempati pada urutan ke-25. Indeks daya saing daerah Sulawesi Tenggara tahun 2023 sebesar 3,36 poin, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 3,44 dan menempati urutan ke-22 nasional. Hal ini disebabkan karena pilar sumber daya manusia dan pilar infrastruktur kita yang masih lemah. Daya saing infrastruktur Sultra sebesar 2,16 poin dalam skala 5, masih jauh di bawah rata-rata nasional yang menempati pada urutan yang ke-27. Untuk itu kami hadir untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan bawa visi Sultra sebagai pusat energi dunia, maju, madani, dan berkeadilan, yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi di Sultra yang berkualitas dan konsisten, bebas berbasis pada pengelolaan sumber daya strategis. Kita perlu mempersiapkan agar kesejahteraan di Sultra dapat berkembang dengan langkah-langkah yang konkret, yaitu penguatan ekonomi berbasis keunggulan sumber daya alam, di mana ekonomi Sultra ditopang oleh subsektor pertanian yang sebesar 23,02% dan pertambangan 21%. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci untuk memperluas akses dan menguatkan nilai tambah dari kekayaan alam, peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan kepintaran sosial, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan, serta inovasi dan teknologi untuk kemajuan. Hadirin sekalian, kesejahteraan merupakan tujuan yang sangat didamkan di masyarakat untuk hidup yang lebih layak dan bermartabat. Meningkatkan kesehatan di Sultra membutuhkan komitmen dan kerja keras untuk semua pihak. Insya Allah nomor 1 siap menjawab tantangan. Waktunya sudah habis. Kami persilakan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 untuk maju ke podium untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Harap tenang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, para undangan hadirin yang saya muliakan, segenap masyarakat Sulawesi Tenggara yang saya cintai. Saya Dr. Haji Lukman Abu Nawas, SH, MSc, MH, calon gubernur Sulawesi Tenggara bersama Bapak Dr. Haji Laude Ida, MSOS, calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Kami merupakan paslon nomor 3 yang memberikan gambaran visi, misi, dan program sesuai dengan tema debat pada malam ini yang menyangkut kesejahteraan, peningkatan kualitas SDM, dan infrastruktur yang memadai. Visi kami adalah terwujudnya Sultra Emas yang amanah. Amanah artinya pembangunan
harus adil, merata, dan berkelanjutan, mencapai aman dan sejahtera. Dengan visi kita jabarkan misi yang harus kita laksanakan 5 tahun ke depan kalau kami terpilih, insya Allah. Kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tumpuan yang menggerakkan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kita menuju sasaran kesejahteraan yang maksimal. Kemudian kita menjalankan tugas-tugas dengan prinsip-prinsip good governance yang transparan, akuntabel, dan peran serta dari seluruh masyarakat. Insya Allah program kami yang sangat sesuai dengan program Bapak Presiden Prabowo, Sultra Sehat, makan gratis, sekolah dan pesantren adalah harapan kita bagi meningkatkan kualitas SDM. Sultra Cerdas kita kembangkan pengembangan SDM, para ASN dan guru-guru, termasuk fasilitas dan peningkatan tunjangan penghasilan pegawai yang merupakan harapan bagi setiap ASN dan guru-guru. Sehingga dengan tujuan nasional kesejahteraan masyarakat, maka insya Allah Sulawesi Tenggara yang cukup potensi sumber daya alamnya, pertanian, kelautan, dan minerba atau tambang akan menjanjikan sejahtera Sulawesi Tenggara, rakyat yang senantiasa diharapkan. Terima kasih. Sudah habis. Terima kasih. Langsung saja kami persilahkan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 untuk maju ke podium menyampaikan visi, misi, dan program kerja Anda. Waktu adalah 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Sudah? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masyarakat Sulawesi Tenggara yang saya cintai dan saya banggakan. Baru saja kita melewati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah yang sakral yang diucapkan oleh para pendahulu kita. Oleh karenanya, jangan kita hianati. Di tanah Kolaka ini, ASR Hugua akan bertekad dan berjanji. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia untuk mempercepat kemiskinan. Yang kedua, membangun infrastruktur agar pengentasan kemiskinan semakin mudah. Ada pesan dari para pendahulu tentang jiwa kepahlawanan. Jiwa kepahlawanan itu adalah jiwa saling membagi, bukan saling mencerca, bukan saling menghina, bukan saling merendahkan. Oleh karena itu, insya Allah, manakala ASR Hugua diberikan kesempatan untuk memimpin Sulawesi Tenggara, kita akan memegang 2 prinsip. Yang pertama adalah kebenaran. Karena jangan pernah takut dengan kebenaran. Kebenaran itu selalu akan menunjukkan jati dirinya. Yang kedua adalah kebaikan. Karena kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi dan meridhoi setiap langkah kita. Oleh karenanya, ASR Hugua tidak akan pernah berhenti sampai hak-hak masyarakat Sulawesi Tenggara terpenuhi. Selesaikan Pak Hugua. Pak ASR, nampaknya bahwa dulu kita melawan penjajah. Sekarang kita melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Dulu kita berjuang untuk mengusir penjajah. Sekarang kita berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, maka kami berjuang untuk menegakkan hak-hak dasar rakyat.
hak pendidikan, hak kesehatan, hak meningkatkan daya beli dan hak-hak lainnya. Oleh karenanya maka ASR Hugua sebagai bukti komitmennya, maka kami persembahkan sebuah buku visi misi ini. Kami pastikan bahwa ini akan menjadi dasar pembangunan 5 tahun ke depan. Baik, waktu Anda habis. Silakan kembali ke tempat duduk. Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4 untuk maju ke podium, menyampaikan visi misi dan program kerja. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan maju ke podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, warga Sulawesi Tenggara dari Binongko sampai Tolala, terkhusus perempuan-perempuan Sulawesi Tenggara dimanapun berada. Saya merasa terhormat hari ini berada di Kabupaten Kolaka, Bumi Mekongga. Rakyat yang sejahtera adalah tujuan kita semua. Ekonomi Sulawesi Tenggara pernah tumbuh hingga 10% pada tahun 2012, melampaui pertumbuhan nasional dan menurunkan kemiskinan dari 22% di tahun 2007 menjadi 13% di tahun 2012. Ini adalah bukti bahwa jika pemerintahnya punya komitmen pada kesejahteraan, maka rakyat yang akan mendapat manfaatnya. Dengan visi Batramas berlayar kembali, kami berkomitmen untuk mewujudkan Sultra yang sejahtera, maju dan menjadi pusat pembangunan Indonesia Timur. Beberapa waktu lalu saya mendengar cerita Ferdi, seorang mahasiswa S1 di Stikes IST Buton yang berhenti kuliah karena kendala biaya akibat ayahnya meninggal dunia. Ada juga Epi yang harus menjadi ART untuk membiayai sekolahnya. Kami hadir memperjuangkan beasiswa bagi mereka melalui jalur aspirasi. Alhamdulillah usaha itu berhasil. Insya Allah bersama Tina Iksan, saya pastikan tidak akan ada lagi cerita seperti Ferdi dan Evi. Kita juga perlu ingat Bapak Ibu semua, ada daerah bernama Ulu Iwoi di Kolaka Timur. Daerah yang terisolir dari akses yang memadai. Setiap hari warga harus berjuang keras menyeberangi sungai menggunakan rakit agar tetap bisa menjalani hidup. Tak ada jembatan dan jalan yang aman. Mereka terpaksa menghadapi risiko besar terutama saat sungai meluap di musim hujan. Ini bukan soal memberi perhatian, ini soal menghadirkan keadilan bagi mereka. Saya melihat langsung bagaimana jembatan Ulu Iwo itu dibangun dan memberikan dampak bagi saudara-saudara kita di sana. Bapak Ibu sekalian, kisah tadi hanya satu dari sekian perjuangan kita untuk memastikan kesejahteraan dan pembangunan merata di seluruh daerah dan dirasakan manfaatnya. Semua niat kami terangkum dalam misi kami, Batramas Makmur dan Sejahtera dan Batramas Infrastruktur Merata. Dengan visi ini kami ingin menghadirkan solusi nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Mari kita wujudkan kesejahteraan bersama, bahu-membahu menuju masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya Batramas berlayar kembali. Ya, sudah habis. Terima kasih. Waktu Anda habis. Cukup.